Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diridhoi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Apalagi bingung? Oh tidak ya, nggak bingung ya. Kenapa bingung gitu kan? Jangan bingung-bingung ya teman-teman ya. Wah sekarang udah hari ke-12 nih. Ini gimana? Aku belum punya apa-apa ini gitu kan. Nggak kayak orang itu, lihat tuh dia rezekinya banyak terus. Tapi aku sekarang usaha susah gitu kan. Yang ditunggu-tunggu juga belum cair. Ini gimana? Mana ini udah mau pertengahan nih di bulan Ramadan. Aku belum beli apa-apa gitu kan. Nah kita kadang seperti itu ya. Jangan teman-teman ya, kita jangan risau soal rezeki ya. Insya Allah ya, rezeki itu sudah ada takarannya. Gitu kan firman Allah ya. Rezeki itu sudah ada takarannya. Insya Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memenuhi semua kebutuhannya. Kan begitu ya teman-teman ya. Kita ingat firman Allah teman-teman ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Jadi insya Allah nanti pun pas pada waktunya pasti ada teman-teman. Asal kita yakin sama Allah. Itu kan dalam surat At-Tolak ayat 3 firman Allah. Jadi jangan bingung-bingung ya gitu kan soal rezeki gitu kan. Yang ditunggu-tunggu belum cair, yakin. Insya Allah pas sudah nanti kita benar-benar butuh, udah waktunya, Allah cukupkan keperluan kita itu. Allah berikan apapun yang kita butuhkan. Itu janji Allah ya. Jadi semua rezeki itu sudah ada takarannya teman-teman. Kita jangan melihat rezeki orang lain. Orang tersebut lihat tuh rezekinya ngalir terus. Saya kan pada udah berusaha, tapi kok rezekinya nggak ada terus, nggak kayak orang itu gitu kan. Mudah-mudahan kita terus bertawakal kepada Allah. Kita kan ikhtiarnya udah ya, usahanya udah ya. Kalaupun belum ada rezekinya, jangan mengeluh gitu kan. Kita kan emang berusaha, tapi kan Allah yang menentukan. Allah yang memberikan rezekinya kepada kita. Sekuat apapun usaha kita, Allah yang mengatur rezekinya. Wah kalau begitu ya udah tuh teneng, kalau Allah yang mengatur kita nggak kerja saja, ya nggak begitu juga ya. Karena Allah juga nggak senang kepada orang yang bermalas-malasan gitu kan. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau kita pingin sesuatu ya dengan berusaha, berikhtiar begitu ya. Seperti itu. Kalaupun emang sudah berikhtiar, udah berusaha, nah di sana kita bersabar dan tawakal kepada Allah karena emang rezeki itu Allah yang ngatur, gitu kan ya? Seperti itu. Jadi rezeki itu sudah ada takarannya dari Allah, teman-teman. Si A, si B, si C itu udah ada takarannya masing-masing dari Allah. Rezeki itu tidak akan tertukar, gitu ya. Jadi jangan melihat orang kok itu mah rezekinya banyak, aku kok nggak ada. Jangan gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu telah melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan membatasi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Begitu ya teman-teman. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Isra itu sudah jelas gitu kan. Allah melapangkan rezeki kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Dan juga membatasinya kepada siapa aja yang Allah kehendaki gitu. Jadi itu udah jelas bahwa rezeki itu ada takarannya masing-masing gitu ya. Tapi kita kan begini, kalau sudah ditakar ya sudah aja. Tidak begitu juga. Kan kita berusaha dulu tadi ya, seperti itu. Jadi jangan putus asa teman-teman. Nih, satu contoh ya, ada kisah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Suatu saat beliau waktu di majelis begitu kan ngobrol bersama teman-teman sahabat yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, insya Allah semua sahabat yang di sini akan masuk surga dan yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Begitu kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf kaget kan, karena semuanya kita pingin masuk surga duluan kan, seperti itu. Kenapa saya yang paling terakhir ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf. Maka kata Rasulullah, karena engkau paling kaya di antara sahabat-sahabat ini semua, dan karena kamu kaya nanti hisabannya juga lama karena kekayaanmu itu, kata Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf terus kepikiran, masa iya sih saya harus paling terakhir di antara sahabat yang lain masuk surga, saya pingin duluan. Oleh karena itu berarti saya harus miskin dulu nih. Maka teman-teman berusaha terus Abdurrahman bin Auf pingin menjadi miskin. Supaya apa? Supaya paling duluan ke surganya Allah gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ya yang miskin ya. Ternyata kalau kitanya beriman bertakwa kepada Allah itu paling duluan loh daripada orang kaya gitu kan. Tapi orang kaya pun jangan berkecil hati, karena emang kalau takarannya dari Allah sudah kaya, ya udah kita syukuri dan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Supaya apa? Supaya harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya ada dalam ridha Allah. Walaupun hisabannya lama, tapi kan ada dalam ridha Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena nggak bisa dari kaya pingin miskin, kalau di kita nggak ada sih ya. Ini sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, karena kepikiran pingin paling duluan masuk surga. Suatu saat gitu kan, setelah perang Tabuk itu agak lama tuh kan perang Tabuknya. Jadi sahabat-sahabat ikut perang, pas pulang ternyata kurma-kurma mereka menjadi busuk. Wah, ini kurmanya udah busuk, ini udah nggak bisa dijual, udah nggak bisa dimakan, bagaimana ini? Nah, Abdurrahman bin Auf kesempatan, inilah kesempatan saya untuk menjadi miskin di antara mereka. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya semua kurma yang ada di Madinah itu yang sahabat-sahabatnya itu pada waktu itu busuk, beliau beli gitu. Dengan niat supaya beliau menjadi orang miskin gitu kan, dibeli oleh yang sahabat-sahabatnya semua yang ada di Madinah, otomatis gitu kan dia uangnya akan habis, kemudian mereka justru yang punya uang gitu kan. Setelah itu beliau senang kan itu semua dibeli. Pas suatu saat ada utusan raja gitu. Di kerajaan katanya ada wabah penyakit yang sudah berobat ke sana kemari ternyata nggak sembuh. Kata tabib, ini sembuhnya obatnya oleh kurma yang busuk. Seperti itu. Maka datanglah utusan raja itu, yaitu ke tempat Abdurrahman bin Auf dan para sahabat di sana. Gitu. Mereka mencari kurma busuk. Nanya ke sahabat yang ini, oh kurma kami sudah nggak ada, sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Ini juga begitu, nanya ke sini sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Masa iya semuanya udah dibeli oleh Abdurrahman? Iya, katanya gitu. Padahal kalau kalian ada, akan saya bayar 10 kali lipat kurma-kurma busuk itu. Karena untuk obat oleh raja dibeli, begitu kan? Kemudian mereka memberitahukan ke prajurit tersebut, utusan raja tersebut, akhirnya datanglah ke Abdurrahman bin Auf dan dibelilah semuanya, dibeli 10 kali lipat, gitu kan? Abdurrahman bin Auf dia nggak bisa menolak kan, karena itu utusan raja kan untuk obat lagi kan, seperti itu. Yang akhirnya teman-teman dari kisah ini kita bisa lihat bagaimanapun pingin miskinnya Abdurrahman bin Auf, karena takarannya dari Allah rizkinya banyak, walaupun dia pingin miskin ya nggak bisa, karena takarannya banyak. Walaupun sudah dihabiskan oleh Allah justru diganti 10 kali lipat ya, gitu kan, seperti itu. Karena Abdurrahman bin Auf juga terkenal sebagai dermawan gitu ya. Jadi ya terima saja gitu kan. Nah, kita pun seperti itu ya. Jadi kita harus sabar dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Kita kan nggak tahu rizki kita, oh berarti rizki kita mah segini, miskin, nggak tahu kita juga. Maka yuk kita cari, kita berusaha, kan seperti itu ya. Gitu, berusaha untuk kita mendapatkan rizki dari Allah itu. Jadi jangan berputus asa gitu ya. Ini kaum ibu ya, jangan marah ke bapaknya. Ini gimana usahanya? Yang betul dong. Sekarang kan udah mau Idul Fitri, itu anak-anak belum beli baju gitu kan.
Apa benar cuman anak-anaknya saja yang mau beli baju? Ibu-ibunya juga pasti mau itu ya, gitu. Nah, kita harus sabar karena bukan suami kita yang berikan rezeki kepada kita, bukan. Suami kita sudah berjuang seberat apapun bekerja keras, Allah yang memberikan rezekinya, gitu kan? Karena itu tadi kata Allah, Allah memberikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki dan membatasi kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Jadi sudah ada takarannya masing-masing gitu kan. Jadi yuk kita berusaha, tapi harus sabar dan tawakal dengan hasil usaha tersebut itu. Ingat ya, rezeki nggak akan tertukar teman-teman ya. Kalau itu emang sudah milik kita, pasti bagaimanapun caranya akan kembali lagi kepada kita gitu kan, seperti Abdurrahman bin Auf tadi gitu kan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 22, wapis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terjadi sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi itu udah jelas ya firman Allah, rezeki kita itu sudah dijanjikan gitu kan. Kalau dijanjikan takarannya dan rezeki itu untukmu, itu nggak akan tertukar gitu. Walaupun sudah keliling-keliling kemana juga, tetap akan kembali kepada kita karena rezeki itu nggak ketukar ya teman-teman ya. Seperti misalkan contohnya kita berdagang nih, kan banyak tuh yang berdagang ya di pasar ya. Kita jangan berkecil hati. Kok yang dagang kayak kita itu kok banyak sekali ya. Si ini dagang, si ini dagang, si ini dagang. Terus gimana dong? Apakah kita nanti akan laris karena banyak yang dagangnya? Nah, itu jangan berkecil hati teman-teman. Karena kita ingat rezeki itu nggak akan tertukar. Gitu kan? Seperti apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Gitu kan firman Allah. Kalau emang itu rezeki itu untuk kita, walaupun banyak yang dagang itu pasti datangnya kepada kita. Gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus tenang, begitu ya. Jangan sampai kita bingung dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.